Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari yang baru, menikmati setiap berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini, sebelum kita semua beraktivitas, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Maka kami mohon, bukalah mata kami, agar kami mampu untuk melihat kebenaran-Mu, dan bukalah hati kami, agar dengan lembut kami menerima setiap teguran dan penghiburan daripada-Mu. Biarlah firman-Mu di hari ini boleh mengingatkan kami semua untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam perjalanan kehidupan beriman kami masing-masing. Tolonglah kami untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi sungguh-sungguh firman ini kami simpan di dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon ya Roh Kudus, kiranya bekerja dalam setiap pribadi kami, menuntun kami, mengubahkan hidup kami, supaya kami melalui firman ini kami serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi hari ini marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yeskiel pasal 33, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya." Terpujilah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 2 Oktober tahun 2025 adalah kebenaran orang benar tidak menyelamatkan jika ia jatuh dalam pelanggaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Allah mengasihi semua orang dan menghendaki semua beroleh keselamatan di dalam Dia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi umat manusia tidaklah berarti ia kompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa, sekalipun keselamatan telah dikerjakan bagi semua umat manusia, tetapi jika masih tetap hidup dalam dosa, ia akan mati karena perbuatannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan hari ini menegaskan tentang hal itu. Yeskiel diutus untuk menyampaikan kepada teman-teman sebangsanya, yaitu umat Israel, bahwa kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan bahwa orang tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalaupun Tuhan memberi jaminan kehidupan dan keselamatan bagi orang benar, tapi kemudian orang itu mengandalkan kebenarannya sendiri dan berlaku curang, maka segala perbuatan kebenarannya tidak akan dapat menyelamatkannya.
maka orang itu akan mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Jadi, sekalipun keselamatan dijanjikan dan dianugerahkan oleh Tuhan, tetapi ketika seseorang berbalik dari kehidupan yang benar kepada pelanggaran, kejahatan serta kecurangan, maka penghukuman akan tetap diterimanya. Manusia tidak dapat bermegah dari perbuatan benar atau baiknya karena keselamatan dari Tuhan. Bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia Tuhan bagi yang taat dan setia seumur hidupnya. Jadi, kebenaran yang dilihat di sini bukanlah kebenaran manusia, melainkan kebenaran Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian firman Tuhan mengingatkan kita bahwa karena kita telah diselamatkan, maka jangan menghambakan hidup kita kepada dosa. Jika telah hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tetaplah hidup dalam kebenaran Tuhan tersebut. Jangan berbalik arah dengan melakukan ketidakbenaran dan kecurangan. Tuhan tidak berkenan atas hal itu dan akan memalingkan kemurahannya bagi manusia. Karena manusia harus merespons keselamatan dari Tuhan dengan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Maka hendaklah kita hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan perintahnya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dari kematian kekal dan memberi harapan baru bagi kehidupan di sorga. Maka kita harus hidup dalam kebenarannya seumur hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami sebagai keluarga Kristen, agar kami tetap teguh berpegang kepada kebenaran-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin.